orang tua tuh punya ekspektasi kadang-kadang berlebihan, punya ambisi gitu, anaknya terlihat gemuk dan menggemaskan. Nah, biasanya gitu beli-beli barang-barang yang dijual, tapi kalau underlying problemnya nggak dikoreksi, ya nggak mungkin bisa move on anaknya. Halo, ketemu lagi di YouTube Tante Mobi. Hari ini kita mau ngobrol dengan Miss Leona Victoria, seorang ahli gizi dan juga feeding therapist. Tebak mau ngomongin apa kita hari ini? Yuk, langsung kita ngobrol aja. Hai Miss Ria, apa kabar? Hai Tante Mobi, kabar baik. Kalau Tante Mobi gimana? Alhamdulillah baik, selamat datang di YouTube Tante Mobi. Hari ini aku mau ngobrol-ngobrol nih. Jadi kemarin kan aku sama Fiji abis buka kolom tanya jawab. Nah, banyak banget orang tua itu yang resah akan masalah berat badan bayi dan juga masalah picky eater. Banyak banget berat badan lah kurang, berat badan lah apa, terus picky eater, anakku nggak mau makan. Nah, aku mau tanya-tanya nih masalah ini. Nah, Miss, sebelumnya itu aku udah ngobrol sama seorang dokter anak namanya Dokter Rozi. Di episode sebelumnya itu kita udah membahas yang membedakan tentang berat badan yang beneran kurang sama berat badan yang kadang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi orang tuanya gitu. Kayak sebenarnya bayinya tuh sebenarnya beratnya cukup-cukup aja, tapi orang tuanya pengennya anaknya gendut gitu. Jadi dia bilangnya, oh anak aku nggak mau makan gitu. Nah kalau menurut Miss Ria sendiri gimana? Apa sih bedanya berat badan yang beneran kurang sama berat badan susah naik sama picky eater? Tuh bedanya apa sih Miss? Kalau dari saya sih selalu berpacu pada kurva pertumbuhan atau grafik pertumbuhan, Tante Mobi. Jadi bisa dilihat dari buku KIA yang 2020, udah pakai WHO punya, atau bisa pakai aplikasi Primaku, atau saya bikinin kalau lagi konsultasi. Jadi nggak pernah pakai kira-kira sama pakai perasaan gitu, karena biasanya ya again tadi kamu udah bilang, orang tua tuh punya ekspektasi kadang-kadang berlebihan, punya ambisi gitu, anaknya terlihat gemuk dan menggemaskan. Ya. Jadi benar ya, yang dipakai itu adalah sesuai dengan kurva yang ada di KIA atau di aplikasi Primaku gitu. Oke. Nah, terus pertanyaan selanjutnya. Aku lebih pengen bahas mengenai picky eater nih, karena kan kalau berat badan kan tadi kan udah kurang lebih tahu lah mana yang membedakan berat badan yang beneran kurang sama yang itu ekspektasi kita gitu. Nah, picky eater ini apa sih yang menyebabkan anak picky eater itu? Kalau normalnya sih 50% anak itu akan mengalami picky eating period. Jadi hampir banyak banget lah yang akan mengalaminya karena ada neofobia. Jadi neofobia itu kan ketakutan akan hal-hal baru di hidupnya. Dan ini normal terjadi di usia mungkin 18 bulan sampai 3 tahun. Dan karena makan itu muncul 5 kali sehari, jadi kelihatan banget nih neofobianya terhadap barang-barang barunya yang ada di kelompok makanan. Cuman harusnya anak itu bisa melewati fase ini dengan sendirinya, dengan maksudnya bimbingan orang tua, kayak dikasih tahu bahwa ini nggak apa-apa gitu, nggak perlu bantuan profesional. Harusnya bisa melewati dengan sendirinya gitu ya. Tapi 40% dari 50% anak ini, jadi sekitar 20% anak populasi anak itu tidak bisa melewati ini dengan sendirinya. Jadi harus dengan bantuan profesional, apakah DSA atau mungkin speech therapist, mungkin ada ini kekurangan oromotor itu juga bisa, atau feeding therapist saya. Nah, yang disebut picky eater itu yang seperti apa sebenarnya, Miss? Picky eater itu kalau menolak makanan baru, mengecilkan variasi makanannya dia, atau mulai volumenya berkurang, itu picky eater. Yang menjadi concern mungkin pihak tenaga kesehatan itu problem feeder sebenarnya. Problem feeder itu lebih parah daripada picky eater. Kalau picky eater kan hampir semua anak ngalamin ya, 50%, satu di antara dua. Kalau problem feeder itu misalnya variasi makannya kurang dari 20 macam. Jadi bukan macam buah apa-apa, tapi benar-benar cuma misalnya apel, terus cuma bisa semangka apa gitu. Cuma 20 jenis atau kurang. Lalu
berat badannya stagnan atau berkurang, justru tinggi badannya nggak naik, jadi failure to grow, kesulitan untuk berfungsi secara sosial. Jadi misalnya orang tuanya tuh nggak bisa ajak anaknya makan keluar rumah atau menghadiri ulang tahun temannya karena saking terbatasnya pilihan makanannya, dan kalau dia diperkenalkan dengan makan baru, walaupun dengan perkenalan yang enak gitu ya, dengan orang tuanya nggak maksa, itu bisa tantrum hebat. Jadi benar-benar menolak. Lalu sering gagging atau choking, menghilangkan satu kategori makanan tertentu, entah itu dari teksturnya atau dari jenis makanannya. Itu biasanya problem feeder kayak gitu. Nah, kalau yang menyebabkan anak problem feeder itu apa, Miss? Kalau dari saya sendiri itu selalu bilangnya ada 4 pilar atau 4 kategori yang harus dilihat. Yang pertama itu udah pasti medis, kondisi medis. Jadi kalau ada misalnya anaknya lagi sering diare atau konstipasi, ada tangkai atau lip tie, itu kan kondisi medis, atau amandolnya besar, ada silent disease, itu juga harus pertama kali dikoreksi, karena kalau nggak dikoreksi percuma orang tuanya mau naik turun usaha kayak gimana gitu. Orang tua kan naik turun tekstur, ganti rasa, biasanya gitu, beli-beli barang-barang yang dijual. Tapi kalau underlying problemnya nggak koreksi, ya nggak mungkin bisa move on anaknya. Yang kedua itu dari sisi nutrisi. Jadi apakah ada defisiensi nutrisi atau kekurangan kalori? Kalau kekurangan nutrisi kayak anemia kan pasti nafsu makan berkurang, emang anaknya lebih lemes. Kalau kekurangan zinc itu bisa cita rasa berubah, jadi rasanya mungkin agak pahit-pahit di lidahnya. Kekurangan kalori juga metabolisme nggak maksimal gitu. Oke, jadi harus diketahui dulu penyebabnya apa ya, supaya kita bisa dapat akar masalahnya dan benerin dari situ gitu. Karena kalau kita main tebak-tebak aja gitu, bisa jadi solusi yang kita berikan itu nggak sesuai sama akar masalahnya. Betul. Yang ketiga itu dari sisi kemampuan makan, feeding skill. Jadi sensori oromotor biasanya. Apakah dia bisa menerima makan itu di dalam mulutnya secara sensori, tekstur, ataupun secara mengunyah atau menelan. Yang keempat itu psikososial, jadi suasana makan sih kalau aku biasanya. Yang keempat ini yang biasanya paling berperan tuh orang tua. Jadi gimana cara orang tua ngasih makan, feeding rule, gitu-gitu. Oke, jadi banyak banget tuh yang harus dipertimbangkan ya, dan harus dicari dulu penyebabnya. Nah, selanjutnya nih, kalau anaknya sehat, berat badannya oke, malah mungkin cenderung gemuk, tapi dia tetap jumlah makanan yang dia bisa makan itu terbatas. Kalau kayak gitu termasuk bermasalah? Bisa iya, bisa enggak. Tergantung terbatasnya itu dia memasukkan semua kategori makanan apa enggak. Jadi sayur, buah, protein. Karena gemuk itu kan cuma dipenuhi kebutuhan makronutriennya. Jadi secara kalori dia cukup gemuk. Tapi secara mikronutrien belum tentu. Apakah dia mencukupi? Karena biasanya mikronutrien itu ya dari sayur, buah, dan keragaman protein. Ya. Jadi lebih ke komposisi makanannya ya. Karena aku sendiri tuh mengalamin gitu, karena aku dari kecil itu aku tuh nggak bisa makan sayur, bahkan kalau kayak kegigit daun bawang aja atau bawang goreng tuh ada, kalau misalnya makan bakso gitu kan ya, ada kalau kita udah di abang-abang itu kan nggak bisa minta pisahin kan gitu kan, jadi ada daun bawang dan bawang gorengnya. Nah aku tuh suka langsung berubah gitu loh, kayak rasa di mulutnya tuh kayak pengen gagging, dan itu sampai gede gitu. Nah jadi aku tuh terbatas banget lah makan sayur tuh, aku cuma bisa, tapi yang lain bisa ya, kalau buah, makanan yang lain tuh nggak terbatas, cuma sayur aja kalau digigit, yang pas kalau digigit keras, nah itu kayak langsung tuh kayak rasa mulutnya berubah gitu, bukan yang nggak mau, pengen banget bisa, tapi nggak tahu kenapa udah beberapa kali nyoba nggak bisa gitu. Nah kemarin tuh aku kan sempat tanya-tanya sama Fiji kan, coba deh tante gitu jalan di rumput asli itu. Nah kemarin aku sempat di Bali 3 bulan tuh. Pas aku di Bali 3 bulan, aku tuh jalan di rumput asli setiap hari. Terus aku jalan di di pasir kering, dan juga jalan di pasir basah setiap hari selama 3 bulan. Dan itu ternyata bisa memperbaiki, yaitu aku lumayan bisa makan, aku bisa makan selada tuh. Tapi harus dengan dressing ya, kalau kayak langsung tuh aku belum bisa, tapi kalau ada dressingnya tuh aku bisa. Terus aku bisa makan bayam, aku bisa makan wortel, dan bisa makan brokoli gitu.
Ya, walaupun baru segitu tapi dikit-dikit bisa. Nah, bener nggak sih itu berpengaruh? Benar, kalau merumput ya, aku bilangnya merumput sama nyeker, itu kan merangsang syaraf dari ujung kaki dan mungkin tangan kalau kamu merapat. Jadi kalau secara sensori itu sangat menstimulasi lah tubuh kita. Jadi berhubungan ya, syaraf di tangan dan di kaki itu dengan syaraf di mulut itu sangat berhubungan. Nah, sekarang kita balik ke komposisi makanan tadi. Kan bisa jadi dia gemuk tapi mungkin komposisinya nggak sesuai. Sebenarnya komposisi yang sesuai itu yang gimana sih? Ngomonginnya untuk general healthy eating ya, sebenarnya sih semua sama. Harus ada karbohidrat pastinya, harus ada protein, apakah hewani atau nabati, dan kalau bisa ada serat. Biasanya sayur dan buah-buahan kan serat. Kalau bisa ada juga lemak yang baik, healthy fats. Dan kecukupan hidrasi, jangan lupa air minumnya. Ya. Itu semua orang sama, cuma kalau di MPASI kan ditekankan itu lebih ke kecukupan kalori, protein, dan lemak tambahan. Karena kalau karbohidrat biasanya kalau orang Indonesia itu nggak pernah kurang. Iya, karena banyak banget ya makannya. Kita tuh karbohidrat sentris banget masyarakatnya. Jadi hampir nggak pernah kurang kalau karbohidrat. Kurangnya itu ya di protein dan healthy fats-nya. Gitu. Nah, iya, aku kan pernah nih waktu itu aku antar temanku ke dokter gitu. Dia hampir obesitas gitu kalau di kurva BMI. Ini udah dewasa gitu. Kan berarti secara berat badan cukup ya, tapi setelah diperiksa ternyata dia kurang gizi gitu. Jadi karena ya itu pola makan orang Indonesia itu kan lebih banyak karbo, terus mungkin makannya goreng-gorengan, terus tepung lagi, terus makannya mie, terus makannya jadi kayak semuanya lebih ke karbo gitu, sedangkan yang protein dan sayur dan buahnya itu tidak terpenuhi gitu. Jadi bisa bahwa berat badannya bagus sebenarnya, tapi ternyata kebutuhan tubuhnya itu tidak terpenuhi gitu ya. Betul. Dan kalau mikronutriennya nggak terpenuhi itu orangnya secara nggak langsung akan lapar terus, Tante. Karena kan tubuh selalu mencari kan, memberitahu, kita kurang, tapi nggak bisa spesifik kurang apa gitu kan, nggak bisa ngomong. Jadinya dia lapar terus. Nah, kalau lapar terus tapi pilihan makannya nggak dibener-benerin, ya akan semakin mempertinggi resiko obesitasnya. Oh, iya. Nah, sekarang kalau komposisi makanan pada anak-anak yang sebenarnya nih harusnya gimana? Kayak misalnya dalam satu piring nih dia sekali makan tuh harusnya gimana? Kalau anak MPASI itu harus ada karbohidrat, protein, dan lemak tambahan. Jadi karbohidratnya sekitar 50%, proteinnya sekitar 20%, lalu ada rentangnya sih kalau dari IPI. Fatnya sekitar 30-an%, 30-40. Tapi kalau untuk anak yang lebih besar di atas 2 tahun, biasanya piringnya bisa dibagi 3, Tante. Kalau piring bulat, itu dibagi 3 sama rata. Nanti itu karbohidrat, protein, sama serat kalau kayak gitu. Oh, oke. Karbohidrat, protein, sama serat dibagi 3 ya. Jadi supaya komposisi makanannya bagus gitu untuk setiap kali makan. Nah, kalau untuk snack? Kalau untuk snack, saya juga suka ngadain 3 itu sih, Tante. Jadi memang selalu lengkap gitu kalau setiap kali makan, karena setiap suapan untuk anak itu berharga. Mereka bertumbuh dengan pesat, kebutuhannya tinggi. Sebenarnya kebutuhan anak 10 tahun sama anak orang dewasa laki-laki kayak 20 tahun itu hampir sama kebutuhan kalorinya. Jadi banyak banget sebenarnya kebutuhannya. Dengan jadwal yang begitu padat dan lambung yang lebih kecil, tentunya setiap makanan harus berharga, setiap suapannya itu. Jadi kalau snack time juga aku suka ngadain karbohidrat, tentu harus ada, tapi kalau bisa juga ada seratnya. Jadi kalau bisa di-combine kayak buah atau buah kering atau yogurt, jadi ada proteinnya. Jadi nggak cuma satu-satu gitu loh, Tante. Iya. Iya, karena aku juga punya pengalaman itu. Jadi anakku yang nomor 4 itu dia sempat stunting ya, jadi dia tinggi badannya nggak naik selama hampir 2 tahun gitu. Dan sehingga membuat dia keluar dari kurva gitu. Pada saat aku bawa dia ke dokter endokrin ya, kalau nggak salah waktu itu endokrin, kan disarankan kan sebenarnya, Bu, kita lihat dulu ya gitu, kalau memang tidak ada perbaikan gitu dalam 6 bulan itu harus suntik hormon, tapi ibu coba dulu ya gitu, kurangin glutennya. Dia makan makanan asli yang kita masak sehari-hari gitu. Jadi nasi dengan lauk dan perbanyak lauknya gitu dibanding karbonya nih gitu.
Karena mungkin kan kalau namanya anak kecil kan kita lebih ngejar, oh yang penting anak gue makan, nggak peduli deh apa aja isinya gitu. Iya. Lebih kayak pizza lah, mie lah gitu kan, pasta lah. Jadi kan itu kan lebih banyak tepung dan terus proteinnya dikit banget gitu kan, sehingga itu menghambat dia untuk berkembang. Dan ternyata kalau kebanyakan gluten itu menurut dokter itu juga menghambat penyerapan makanan gitu, yang aku tahu. Nah akhirnya kita jalaninlah gluten free ini karena selama kurang lebih 1 tahun, 6 bulan kita jalanin gluten free, dan dia ternyata bisa ngejar naik ke atas kurvanya lagi gitu. Walaupun gluten free-nya nggak beneran gluten free karena dia bukan celiac ya, jadi kan dia nggak alergi. Jadi kayak kita mostly kalau di rumah makannya ya udah makanan rumah aja, nasi dan lauk dan sayur dan buah gitu. Tapi kalau misalnya kayak kita sekali-sekali pergi, ya udahlah sekali-sekali makan pizza, nggak apa-apa kan, kasihan kalau lihat temannya makan pizza mengurangi gitu. Ya. Nah, tapi jadi lebih ke pemilihan, mayoritas makanan yang dipilih adalah makanan yang emang benar-benar makanan gitu, bukan tepung-tepungan gitu. Nah itu gimana Miss? Kalau dari sisi nutrisi sih sebenarnya gluten itu momok ya, kayak kesannya nggak bagus, tapi sebenarnya kenapa nggak bagus? Karena kebanyakan yang pakai gluten itu adalah processed food Ya. yang miskin nutrisi. Jadi kebanyakan cuma instant food gitu. Hampir semua yang instan dan komersial pasti pakai gluten untuk pengental ya, itu emulsifier. Tapi kalau mau tetap menggunakan gluten, pilihnya yang lebih bikin lebih lengkap. Jadi misalnya kalau bikin pasta itu memperkenalkan saus pesto, jadi sayur-sayuran dan dari pine nuts, jadi ada protein nabatinya. Atau carbonara, jadi ada krimnya, again ada proteinnya lagi dan lemak tambahannya. Jadi nggak kosong cuma pasta dan saus tomat yang itu yang juga gitu. Iya. Lebih pintar. Dan banyak juga loh anaknya nggak celiac disease tapi ternyata sedikit sensitif terhadap gluten. Jadi begitu glutennya dikurangin, ya penerimaannya lebih bagus. Iya. Lebih jarang sakit perut juga. Jadi boleh juga dicoba kalau memang merasa ada kebutuhannya. Jadi memang harus dilihat lagi tadi penyebab akar masalahnya apa gitu, dan nggak semua solusi itu bisa satu orang sama gitu. Jadi memang harus dicari dulu akar masalahnya. Udah nih, sekarang yang pertanyaan terakhir. Tadi kita balik ke picky eater lagi. Jadi kalau misalnya punya anak picky eater ini, ibunya harus ngapain? Ibunya harus mencari penyebabnya. Dari penyebabnya satu. Yang paling pertama tentu harus ke DSA atau ke dokter anak atau ke posyandu, dilihat kondisi medisnya. Karena kadang-kadang merasa nggak masalah, ternyata ada silent disease misalnya gitu ya. Nggak ada masalah, ternyata anemia. Jadi biar dokter yang menentukan tes apa yang diperlukan. Lalu yang kedua, yang mungkin ibu bisa juga lakukan di rumah itu adalah memperbaiki situasi makan. Karena biasanya ibu-ibu tuh tanpa sengaja, tanpa sadar ya sebenarnya, dan nggak mau juga maksain anak makan. Tapi maksain anak makannya tidak sesuai dengan feeding rules. Misalnya anaknya dikasih nonton gadget, nonton TV, tapi sambil dijelin makan, sambil dipaksa-paksa, sehingga tidak kondusif untuk anak belajar makan, belajar mengenal rasa lapar. Juga bikin anak makin antipati dengan makanannya, karena kan siapa sih orang yang suka dipaksa, apalagi dipaksa makan. Karena aku rasa sampai umur segini pun saya nggak suka dipaksa makan sama orang kalau lagi nggak lapar. Jadi itu yang bisa ibu lakukan di rumah. Yang ketiga, memperbaiki kandungan atau komposisi menunya, jadi menjadikan menu lengkap. Jadi setiap kali makan harus ada proteinnya, harus ada lemak tambahannya, jangan cuma karbohidrat aja, nasi terus yang dikejar. Bahkan karbohidrat pun nggak cuma nasi doang sumbernya. Iya, ada banyak ya, ada bisa ubi, bisa singkong gitu. Iya, jagung, gandum-ganduman yang lain, oatmeal juga boleh. Aku lihat tuh resepnya banyak di Instagramnya Miss Ria. Jadi parents bisa itu coba-coba, ikutin di Instagramnya Miss Ria. Aku lihat resepnya kemarin, aku mau coba si salmon, apa tuh kayak arem-arem tapi salmon ya, salmon sama nasi tuh kemarin. Ya, pepes salmon, ya. Oke, yang terakhir tadi yang keempat apa, Miss? Oh iya, sering-sering melatih sensori. Jadi misalnya kayak tadi nyeker dan merumput itu merupakan salah satu cara yang mudah dan murah. Setiap hari bisa dilakukan di rumah. Kalau mau ditambah dengan yang sensori pakai tangan, yang main-main role play itu juga boleh.
Jadi setiap hari itu harus menstimulasi anak, jangan sampai anaknya cuma korban gadget aja. Jadi semua stimulasinya itu cuma dari mata sama audio pakai gadget gitu. Jadi nggak mengembangkan anaknya. Oke. Nah, itu tadi kita udah ngobrol panjang banget sama Miss Ria. Jadi buat yang ibu-ibu nih yang merasa tadi ngeluh tuh, anaknya picky eater, susah makan, berat badan kurang, cari tahu dulu penyebabnya dari mana. Bisa dari 4 itu tadi. Cari dulu sumbernya dari mana dan baru nyoba solusinya. Kadang ada yang nyoba solusinya, aku udah nyeker terus tapi anakku tetap nggak mau makan. Ya mungkin penyebabnya bukan itu gitu. Jadi memang harus dicari dulu penyebab utamanya apa. Oke, terakhir Miss Ria sebelum nutup pembicaraan kita kali ini, ada nggak tips nih buat orang tua di luar sana? Tipsnya mungkin kata Mutiara ya, bahwa tidak ada anak yang mau dengan sengaja jadi picky eater, nyusahin dirinya dan nyusahin orang tuanya. Karena sebagai manusia pasti semua orang itu mau berkembang secara maksimal sampai dia dewasa. Jadi pasti dia ada penyebabnya, dan tugas kita sebagai orang tua itu membantu dia untuk melewati fase ini, bukan malah marah-marah ke dia atau menyalahkan dia gitu. Dan sabar aja, karena pengenalan makanan itu aja mesti butuh 10-15 kali sampai anak tuh mau terima. Dan mau terima itu belum tentu mau ditelan ya Tante. Jadi mau terima itu mungkin bagi anak yang sangat defensif, mau terima itu yaitu mau pegang. Atau mau cium baunya, deketin ke arah mulut sini. Berarti kalau udah mau pegang atau mau cium aja tuh udah tanda-tanda sebenarnya dia mulai mau menerima ya? Karena makin deket ke mulut semakin berbahaya buat mereka. Oke, terima kasih banyak Miss Ria waktunya untuk hari ini. Kita udah ngobrol banyak. Jangan lupa follow Instagramnya Miss Ria. Apa Miss Ria? @leonavictoria_ahli gizi. Oke, dan jangan lupa kalau suka jangan lupa di like dan subscribe. Sampai ketemu di video Tante Mobi berikutnya. Dadah!